berterima kasih ya atas kehadiran rekan-rekan, menyumbangkan pemikiran, dan yang paling penting menyumbangkan pengalaman ya, apa yang rekan-rekan lihat sendiri, alami sendiri ya, terkait penanganan narkotika ini. Saya juga melihat banyak sekali ya, dan mendapat laporan banyak sekali masalah ya. Kalau kita keliling Indonesia ke semua lembaga pemasyarakatan, 70% diantaranya over capacity itu isinya adalah pengguna narkoba ya, 70%. Anda bayangkan. Lalu saya juga banyak info ya, banyak laporan, banyak masukan soal bagaimana penanganan narkotika ini seolah bahkan menjadi bisnis gelap, industri pemerasan ya. Karena sebetulnya yang disebut rehabilitasi sekarang ini juga dipertanyakan, apakah benar rehabilitasi kita telah memenuhi standar yang bisa membuat orang yang tadinya pengguna menjadi sembuh dan kembali ke masyarakat, atau apakah hanya semacam institusi stempel, orang yang nggak mau masuk penjara, masuk rehabilitasi, deal dengan angka tertentu dengan penegak hukum. Saya minta tanggapan kawan-kawan ya, nggak perlu takut, kita di sini kan di lembaga yang terhormat ini nggak bisa dituntut ya. Sampaikan saja yang kawan-kawan alami sendiri ya. Banyak seperti itu juga ya kan. Sehingga tadi disebut pasal karet ya kan. Koordinator tadi sebutkan ada pasal karet. Yang saya dapat info ya, pasal karet itu soal penafsiran. Anda mau rehabilitasi ataukah rehabilitasi itu artinya kan sebagai pengguna, atau ke penjara itu sebagai pengedar atau bandar. Itu dipermainkan pasalnya, di nego dan lain sebagainya. Berikutnya ya, setelah seseorang mengalami proses ya menjadi pengguna lalu berhadapan dengan hukum, ternyata nggak selesai. Sampai orang itu berpuluh-puluh tahun kemudian, bahkan berbelas tahun ya. Ada kecenderungan orang yang pernah tertangkap karena menggunakan narkoba, di kemudian hari kembali menjadi target, dicari-cari, dipancing-pancing untuk kembali terlibat, ditangkap kembali. Karena mungkin penegak hukumnya mengejar target prestasi. Saya menangkap sekian orang, ya kan? Atau juga tadi ada soal industri pemerasan itu tadi. Saya mengkonfirmasi, ada nggak gejala-gejala seperti itu? Karena itu kita nggak mau tunjuk sana sini, tapi kita mau perbaiki undang-undangnya. Harus ada demarkasi yang jelas antara pengguna ya, dengan pengedar. Kalau pengguna nggak ada banyak basa-basi, nggak banyak tawar-menawar, ya, langsung proses rehabilitasi, yang rehabilitasinya seharusnya dibiayai oleh negara. Jadi nggak ada pilih-pilih rehabilitasi sana sini, nggak ada. Rehabilitasi oleh negara, nggak punya uang, ya nggak dipungut bayaran. Baru kita bisa selesaikan. Sebab kalau nggak, mau sampai kapan negara kita seperti ini? Ya, tadi kita ada ngobrol sedikit kan dengan teman-teman di ruangan pimpinan. Namanya orang edik ya, namanya orang sudah kecanduan, mudah sekali distimulasi meskipun sudah melewati proses rehabilitasi, benar nggak? Nah itu kan yang paling penting adalah selama barang ada, selama pengedar ada, selama bandar ada, mudah sekali memancing istilahnya tabungan konsumen ini gitu loh. Jumlah konsumen ini makin hari makin banyak, yang belum pernah diiming-imingi, yang sudah pernah kena ya kan, belum sembuh, itulah pasarnya. Yang sudah sembuh pun masih bisa dipancing-pancing kalau kita tidak tegas terhadap pengedar dan bandar. Karena itu saya juga di sisi lain soal pengguna, saya dari Gerindra sepakat bahwa pengguna itu rehabilitasi, tapi kalau pengedar dan bandar itu hukum yang berat
ya. Bila perlu hukuman mati. Kalau dia melawan, tembak sampai mati. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi